Pemerintah Inggris secara resmi mengakui negara Palestina yang disusul negara persemakmuran Kanada dan Australia. Pengakuan Inggris ini menjadi peristiwa bersejarah karena Inggrislah yang dulu menjadi inisiator berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Apa tantangan utama untuk mewujudkan eksistensi negara Palestina? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Gabus Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hari Minggu 21 September 2025, kabar penting datang dari Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam sebuah pernyataan video di platform media sosial X mengatakan Inggris secara resmi mengakui negara Palestina untuk menghidupkan kembali harapan perdamaian dan solusi dua negara. Starmer kembali menyerukan pembebasan sandera di jalur Gaza dan juga menyoroti krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah tersebut. Ia mengatakan Inggris terus meningkatkan dukungan kemanusiaan, mendesak pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan perbatasan agar bantuan dapat mengalir masuk. As Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. We recognized the state of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. Warga Palestina di tepi barat yang diduduki Israel menyambut baik keputusan Inggris untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Warga Palestina menyatakan ini merupakan kehormatan besar mengingat perjuangan rakyat Palestina dan juga kepemimpinan politik di Palestina. Warga Ramallah menyebut keputusan itu sebagai pengakuan yang terlambat, tetapi sepakat bahwa keputusan itu merupakan langkah ke arah yang benar. Warga Palestina berharap negara-negara lain akan mengikuti contoh Inggris, dan yang terpenting bagi warga Palestina adalah pengakuan harus diwujudkan di lapangan, tidak hanya di atas kertas. حاليا هلا نازحه على الجنوب انا اولادي وما عنديش اي مكان اروح عليه ولا خيمه ولا شادر ولا اي شيء نازحه على الشارع ماخذه 6 اطفال معي على الشارع بدون مأوى بدون اي شيء حتى بدون معانا مش عارف ايش بدي اقول حسبي الله ونعم الوكيل كواد اطلاق قصف كل المنطقه اخلت ما فيش حد ضل في المكان خوف رعب طول الليل عياط الصغار فيش راحه فيش امان يعني الأطفال إيش ذنبهم سنتين حرب إيش إحنا ذنبنا إيش ذنبنا. Setelah Inggris, Kanada juga mengeluarkan pernyataan pengakuan negara Palestina. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan pengakuan negaranya atas negara Palestina. Menurut pernyataan tersebut, Kanada melakukannya sebagai bagian dari upaya internasional terkoordinasi untuk menjaga kemungkinan solusi dua negara. Pengakuan ini selaras dengan prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia fundamental yang tercermin dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan serta kebijakan Kanada yang konsisten selama beberapa generasi. Serangan berkelanjutan pasukan pendudukan Israel di Gaza telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan membuat lebih dari 1 juta orang mengungsi dan kelaparan serta melanggar hukum internasional. Australia juga secara resmi mengakui negara Palestina yang merdeka dan berdaulat efektif mulai hari Minggu, menurut pernyataan pemerintah Australia. Australia mengakui aspirasi sah dan lama rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri. Siaran pers dikeluarkan bersama oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong. Pengakuan Inggris atas negara Palestina menjadi peristiwa bersejarah bagi Palestina, sebab Inggrislah yang mula-mula memfasilitasi berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Rintisan berdirinya negara Israel di tanah Palestina bisa dirunut dari Deklarasi Balfour pada tahun 1917 silam.
surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour kepada tokoh Yahudi Inggris Lord Rothschild menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung pendirian National Home for the Jewish People di tanah Palestina. Deklarasi ini jadi dasar legitimasi gerakan Zionis modern untuk mengklaim tanah Palestina. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberi Inggris mandat Palestina tahun 1920, di mana Inggris berkuasa atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem. Dalam mandat itu, Inggris diminta melaksanakan deklarasi Balfour, yakni memfasilitasi imigrasi Yahudi ke tanah Palestina. Akibatnya, jumlah imigran Yahudi meningkat pesat, terutama setelah Holocaust pada Perang Dunia Kedua. Pada 14 Mei 1948, Inggris mengakhiri mandatnya dan mundur dari Palestina. Dengan mundurnya Inggris pada 1948, kekosongan kekuasaan dimanfaatkan Zionis untuk memproklamasikan Israel. Perang Arab-Israel pertama pun meletus sehari setelahnya. Di pihak lain, proklamasi Palestina dilakukan pada 15 November 1988 di Algier, Aljazair, dalam sidang Dewan Nasional Palestina atau PLO. Proklamasi dibacakan Ketua PLO Yasser Arafat. Isi pokoknya mendeklarasikan berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur atau Al-Quds. Proklamasi ini muncul setelah Intifada pertama tahun 1987, yaitu pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Saat ini lebih dari 140 negara telah mengakui negara Palestina dan negara-negara lain diperkirakan akan menyusul di Majelis Umum PBB. Pengakuan dari Inggris, Australia, dan Kanada atas Palestina sebagai negara merupakan inisiatif terkoordinasi dari 3 negara persemakmuran dan Sekutu Lama ini dinilai mencerminkan kemarahan yang semakin besar atas perilaku Israel dalam perang di Gaza. Meski Palestina sudah proklamasi sejak 1988, sampai saat ini kemerdekaan de facto yakni penguasaan penuh atas wilayah dan kedaulatan belum tercapai. Analis hubungan internasional menilai akan sulit mewujudkan negara Palestina secara de facto karena sejumlah syarat bagi sebuah negara semakin sulit diwujudkan di Palestina. Saya khawatir hanya sebatas statement diplomatik ya, karena kalau kita merujuk pada hukum internasional, banyak hal-hal yang tidak dimiliki oleh masyarakat Palestina saat ini, seperti misalnya pertama penduduk tetap itu sudah sangat berkurang, kedua batas-batas wilayah yang semakin kecil, ketiga kemampuan mengelola dirinya makin kecil karena intelektual Palestina, generasi muda Palestina dan sesepuh Palestina sudah banyak yang diwafatkan oleh Israel. Situasi itu diperparah dengan tetap mengalirnya suplai senjata ke Israel. Amerika Serikat masih pemasok terbesar senjata ke Israel, termasuk pesawat tempur misalnya F-35, amunisi, kendaraan militer, bantuan militer besar. Proposal terbaru menyebut paket senjata hampir $6 miliar kepada Israel, termasuk helikopter Apache, kendaraan tempur infanteri. Negara Eropa yang menjadi pemasok utama adalah Jerman. Jerman menyediakan komponen penting seperti mesin, kendaraan lapis baja, torpedo untuk kapal selam, sistem pertahanan udara, dan amunisi. Nilai ekspor senjata ke Israel melonjak signifikan setelah Oktober 2023. Namun, ada kritik dan beberapa pembatasan sejak konflik Gaza menjadi sorotan internasional. Inggris juga memberikan lisensi ekspor senjata, komponen-komponen militer dengan nilai ratusan juta pound sejak beberapa tahun terakhir. Namun Inggris juga dikabarkan telah menunda atau membekukan sebagian lisensi setelah muncul kekhawatiran tentang penggunaan senjata tersebut. Beberapa negara Eropa telah atau sedang meninjau ulang lisensi ekspor senjata ke Israel terkait kekhawatiran bahwa senjata tersebut mungkin digunakan dalam pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Yang jelas, eksistensi Palestina sebagai negara yang merdeka penuh masih akan menempuh jalan terjal. Tapi tidak ada perjuangan yang mudah dan bangsa Palestina akan terus berjuang demi kemerdekaan mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.